agar saya tidak abu-abu, saya bersikap. Saya punya prinsip, walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan, dan lain-lain. Agar saya tidak abu-abu, saya bersikap. Saya punya prinsip, walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan, dan lain-lain. Yang diterima itu adalah perlakuan diskriminatif itu. Jadi tidak equality before the law. Kan setiap warga negara persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi no matter Anda dukung 01, 02, perlakuan harus sama kan mestinya begitu. Tapi memang kalau Ustadz itu petahana 01 ya memang lebih lancar jalannya. Lihat. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum, antahkumu bil adli, dia bersikap adil. Setelah itu Ustadz sempat ketemu dengan Pak Prabowo nggak? Setelah beliau kalah lalu jadi Menhan, sempat ketemu? Tidak, saya tidak ada kontak, tidak ada hanya tetap mendoakan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Jokowi pernah ketemu Ustadz sama Presiden? Sampai hari ini belum pernah bertemu, Bang. Saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Hingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijtihad sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama yang zahir, yang melihat dari analisa, ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi. Wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hati. Mereka yang menyuruh saya. Lalu kemudian ketika saya sampaikan dengan segala macam konsekuensinya saya terima. Lalu kemudian terjadi apa yang terjadi. Tidak ada kekecewaan sedikit pun karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang. Agar saya tidak abu-abu, saya bersikap. Saya punya prinsip, walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan, dan lain-lain. Jadi tidak ada kekecewaan sedikit pun, Bang. Termasuk juga dilarang sama sini, beberapa kali kan Ustadz dilarang menyampaikan ceramah. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak, tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tabligh akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun, dibatalkan seminggu sebelum hari. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang, sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya, dibatalkan. Saya bukan penjahat, saya bukan tokoh perlawanan mengangkat senjata. Jadi kalau menurut hukum tata negara yang saya terima itu apa sebetulnya, Bang Rafi? Yang diterima itu adalah perlakuan diskriminatif itu. Jadi tidak equality before the law. Kan setiap warga negara persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi no matter Anda dukung 01, 02, perlakuan harus sama kan mestinya begitu. Tapi memang kalau Ustadz dukung petahana 01 memang lebih lancar jalannya. Karena dukung 02 ya BUMN banyak yang batal pastinya ya. Nah itu memang politisasi BUMN luar biasa. Tapi setelah itu Ustadz sempat ketemu dengan Pak Prabowo setelah beliau kalah lalu jadi Menhan, sempat Tidak, saya tidak ada kontak, tidak ada bertemu. Hanya tetap mendoakan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Jokowi pernah ketemu Ustadz sama Presiden? Sampai hari ini belum pernah bertemu, Bang Rafi. Oke, mudah-mudahan ya. Kalau saya pernah bertemu ya. Kalau umat Islam ditinggalkannya politik, kalau umat Islam meninggalkan politik, maka Islam akan dipimpin oleh orang politik tapi tak paham Islam. Itu kata Najmuddin Erbakan. Makanya dulu Buya Hamka berpolitik, Syekh Dr. Muhammad Nasir berpolitik. Ustadz Somad kenapa tak masuk politik? Saya tak paham politik. Tapi adik-adik yang ambil Fisipol, Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial Ilmu Politik, lanjutkan. Ustadz Somad, ya, saya mau mencalek DPR tahun ini Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz.
Kamu mau jadi DPR? Ya, sanggup kau perjuangkan 3. Apa tuh Pak Ustaz? Kalau kau duduk nanti di DPR, kau akan perjuangkan pendidikan agama di sekolah umum. Yang kedua, buatkan perda syariah. Yang ketiga, perjuangkan Islam dengan politik. Insyaallah. Sampai sekarang kalau ada mengatakan ini Habib Rizik ini majelis di Petamburan politik melulu ini. Saudara, kita ini semua makhluk politik. Artinya tidak ada satupun warga negara di negara manapun yang tidak tersentuh oleh politik. Ima dia menjadi pemain politik, ima dia menjadi komoditas politik, ima dia menjadi korban politik. Nggak ada nggak tersentuh politik ya. Buktinya bagaimana? Mari kita lihat. Kita warga negara. Saya tanya, wajib tidak tunduk kepada undang-undang? Kalau melanggar undang-undang di penjara gak? Di penjara. Saya tanya, undang-undang siapa yang buat? DPR. DPR lembaga politik bukan? Itu keputusan politik, saudara. Anggota DPR musyawarah membuat undang-undang, diambil keputusan, undang-undang itu diberlakukan kepada setiap negara. Itu keputusan politik. Jadi siapa bilang kita ini bisa terlepas dari politik? Nggak bisa, saudara. Makanya salah kaprah. Saudara, kalau ada mengatakan, saudara ngaji-ngaji, kita nggak usah bicara politik. Kalau kita nggak bicara politik, nanti para bajingan yang main politik, saudara. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua. Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara. Mereka yang tidak menjalankan ajaran agama, akhirnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat keputusan, mereka yang buat aturan, kita yang mesti melaksanakan. Jangan, kalau kita nggak mau berpolitik praktis, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan, saya nggak mau bicara politik sama sekali. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Kalau Anda tidak berpolitik, saudara, Anda akan jadi komoditas politik. Berapa banyak majelis-majelis taklim menjadi komoditas politik, saudara? Hanya dijadikan sekrup oleh partai politik. Begitu lagi pilpres, begitu lagi pilkada, bantuan diberikan kepada berbagai macam majelis-majelis taklim untuk dukung calon ini, dukung calon itu, dukung partai ini, dukung partai itu. Itu namanya komoditas politik. Hanya diperalat kok, cuma dijadikan sekrup kok. Tanpa majelis-majelis taklim tadi, saudara, punya hak untuk menentukan siapa calonnya, cuma dijadikan sekrup untuk memperkuat orang lain. Maka itu kita katakan di sini khususnya kepada generasi muda yang punya bakat politik, masuk politik. Tapi ingat, kalau Anda mau jadi politisi, kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini, dari mulai Anda muda, dari mulai sekarang, jangan melakukan suatu pekerjaan yang akan menyulitkan Anda di masa depan.